Pernah lihat nggak sih temen atau mungkin orang di jalan, kayaknya gajinya biasa aja, tapi kok iPhone-nya yang paling baru terus? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik obsesi iPhone ini? Ini pertanyaan klasik kan, kita suka kepo gitu. Gajinya UMR, kok bisa sih beli HP puluhan juta? Gimana coba logikanya? Dan biasanya nih, reaksi pertama kita apa coba? Langsung ngejudge, paling gengsi doang. Atau gaya elit, ekonomi sulit. Udah, gitu aja. Padahal, gimana kalau ternyata ceritanya nggak sesimpel itu? Gimana kalau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pamer? Oke, kita masuk lebih dalam lagi ya, karena keputusan buat beli barang mewah ini ternyata, rumit banget. Jadi, ini bukan lagi soal pamer-pameran. Ada yang namanya beban psikologis, terus tekanan sosial dari kanan-kiri, bahkan sistem ekonomi kita pun ikut andil loh. Tanpa kita sadar, semua ini ngebentuk cara kita berpikir. Yuk, kita kupas tuntas. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Pernah kepikiran nggak kalau kondisi dompet kita itu benar-benar bisa mengubah cara kerja otak kita? Serius, ini bukan bercanda. Jadi, ada konsep namanya scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Intinya gini, kalau kita terus-terusan ngerasa kurang duit, kurang waktu, otak kita itu otomatis masuk mode survival. Fokusnya cuma gimana caranya selamat hari ini. Besok, lusa, itu urusan nanti. Coba deh lihat perbedaannya. Orang yang otaknya udah penuh mikirin gimana caranya nutupin kebutuhan sampai gajian berikutnya, mana ada ruang buat mikirin investasi buat 10 tahun ke depan? Nggak ada. Kapasitas mentalnya udah habis buat masalah hari ini aja. Nah, disinilah letak kuncinya. Rasa seneng, rasa diakui, rasa wah pas kita pegang iPhone baru, itu rasanya nyata banget saat itu juga. Jauh lebih nyata dibanding konsep nabung buat masa depan yang kayaknya, ya jauh banget dan gak jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Emang iPhone itu worth it? Apa sih yang sebenarnya kita bayar dengan harga segitu mahalnya? Harus kita akui, marketing Apple tuh gila sih. Mereka tuh nggak jualan prosesor atau megapiksel. Mereka jualan sebuah mimpi, sebuah lifestyle. Lihat aja iklannya, isinya orang-orang keren, kreatif, sukses. Jadi pas kita beli produknya, kita seolah-olah beli tiket buat jadi bagian dari klub eksklusif itu. Dan kalau kita mau jujur soal teknologi, ya peningkatannya tuh makin kesini makin dikit. Ingat kan pas dari iPhone 7 loncat ke iPhone X? Wah, itu beda banget. Tapi dari X ke seri-seri terbaru, kayak gitu-gitu aja kan? Cuma nambah fitur kecil-kecil. Dan ini dia kenyataan pahitnya dari sisi finansial. Harga iPhone baru itu anjloknya cepet banget loh. Beli sekarang puluhan juta, 2 tahun lagi nilainya bisa tinggal setengahnya. Sakit kan? Oke, setelah dengar semua itu mungkin jadi mikir, terus gimana dong kalau gua tetap pengen iPhone? Tenang, ada kok cara cerdasnya biar dapat HP-nya tapi dompet gak nangis. Aturan main pertama dan paling penting, beli hanya kalau kamu beneran mampu. Dan mampu di sini tuh bukan berarti limit pay later masih ada. Mampu itu artinya kamu pakai uang dingin. Apa itu uang dingin? Gampangnya, uang yang kalau tiba-tiba hilang besok, hidup kamu tetap aman, cicilan kebayar, dapur tetap ngebul. Tapi kita tahu lah ya, nunggu sampai punya uang dingin segitu banyaknya bisa lama banget. Makanya kita butuh strategi. Nih, ada 3 cara cerdas biar bisa punya iPhone dengan cara yang sehat secara finansial. Cara paling pinter, jujur aja, ya beli second. Kenapa? Karena support software dari Apple itu panjang banget. iPhone yang umurnya 2-3 tahun pun masih kencang dan dapat update. Gengsinya dapat, gayanya dapat, tapi harganya jauh lebih masuk akal. Nah, tapi beli second ada ilmunya, jangan asal. Perhatiin nih checklistnya. Strategi ketiga, ubah iPhone jadi alat buat nyari duit. Kalau kamu emang content creator, fotografer, atau kerjanya butuh HP canggih, ya ini bisa jadi investasi. Tapi coba deh tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya, gue butuh HP ini buat kerja, atau ini cuma alasan biar kelihatan keren? Jujur ya. Dan semua obrolan kita dari tadi soal iPhone, soal gengsi, soal uang, ujung-ujungnya ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih fundamental. Sebenarnya, apa sih definisi mewah yang sesungguhnya? Mungkin kita diajarin kalau mewah itu logo yang nempel di barang kita, tapi gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Mungkin mewah itu adalah bisa tidur pules setiap malam tanpa deg-degan nunggu notif tagihan utang. Atau mewah itu ketika orang tua atau keluarga butuh sesuatu dan kita bisa langsung bantu saat itu juga. Tanpa perlu mikir, duit gue cukup nggak ya?
Mungkin mewah itu adalah rasa tenang. Tenang karena kita tahu kita punya dana darurat yang cukup. Jadi kalau amit-amit ada kejadian tak terduga, hidup kita nggak langsung jungkir balik. Dan mungkin ini puncak kemewahan yang sebenarnya. Punya pilihan. Punya kebebasan buat bilang cukup sama kerjaan toksik yang bikin mental hancur karena kita tahu kita punya pegangan, punya tabungan buat bertahan hidup beberapa bulan ke depan. Itulah kebebasan. Jadi iPhone emang bisa bikin orang lain kagum, ya mungkin buat beberapa menit. Tapi kebebasan finansial itu adalah kemewahan yang kita rasakan sendiri, setiap detik, setiap hari, kemewahan yang nggak perlu diposting, tapi benar-benar kita nikmati.